kadang ada orang yang membeli unit ini, dia itu merasa, wah, aku nih hebat. Kalau ada orang di jalan nyenggol-nyenggol, tak tembak itu kacanya. Nah, oke, selamat datang kembali di channel ini, Alvin Hariprasetyo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas yang pernah saya bahas dalam video saya yang dulu sekali. Dan ini mungkin akan saya perjelas lagi tentang perbedaan airgun dan airsoft gun. Karena banyak sekali yang salah paham dan selalu menjadi keributan jika ada kasus-kasus seperti koboi-koboyan dan perundungan-perundungan di jalan atau gimana. Dan oke, intro dulu. Nah, akan saya jelaskan sekali lagi, yaitu kalau dari airgun dan airsoft gun itu sangat beda sekali dan bisa dibedakan dari beberapa ciri-ciri yang ada pada unit tersebut. Nah, kenapa saya bilang tadi banyak yang salah paham? Dikarenakan ya kadang ada berita-berita ya, kadang ada yang menggunakan airgun terus melakukan kesalahan arogan di jalan dan di beritanya itu airsoft gun. Nah, kan banyak yang salah paham seperti itu ya. Jadi dari teman-teman airsoft itu banyak yang protes gini. Nah, jadi untuk unitnya itu ya sebenarnya sih jika digunakan dengan bijak dalam olahraga dan tidak disalahgunakan untuk nodong ataupun ditempel-tempel dibawa kemana-mana untuk dipamer-pamerin atau dibuat ya yang tidak seharusnya, itu memang salah. Jadi saya tegaskan sekali lagi, fungsi dari unit-unit ini adalah untuk olahraga. Dan saya akan beritahu sedikit ya, olahraga yang diperuntukkan untuk airsoft itu banyak. Dari yang wargame, skirmish, dari speed KB, juga ya AIPSC. Nah, itu yang olahraga dari airsoft. Sedangkan dari airgun itu juga ada olahraganya, yaitu tembak presisi biasanya dengan jarak 8-10 meter dan target plat dengan lisan. Nah, itu penilaiannya menurut angka jika lomba yang terkait menggunakan airgun. Dan jika ditanya apakah ada lombanya, ya ada. Saya juga pernah mengikutinya, yaitu beberapa kali, tepatnya di Surabaya dan di Sidoarjo, yaitu di markas Brimob Pom PP juga di sana pernah, sama di Brimob Pedaeng itu juga pernah untuk lomba dari airgun ini. Dan airsoft pun juga saya pernah untuk level 1 dan 2 AIPSC. Nah, jadi di sana kemungkinan saya sudah lumayan mengerti fungsi dan perbedaan dari airgun dan airsoft gun menurut versi saya. Mungkin jika ada referensi lain bisa bisa dipelajari semuanya agar tidak ada misinfo atau semacamnya. Dan saya akan jelaskan pertama kali mengenai airsoft gun. Airsoft gun ini adalah unit airsoft gun saya yang biasa saya gunakan untuk lomba AIPSC ya. Dan kadang juga saya bawa skirmish atau supir. Nah, ini tipenya Hachapa. Dan airsoft gun ini ya bukan kebanyakan ya, memang dia itu blowback seperti ini. Nah, memang bisa dikokang. Sedangkan airgun ini punya saya yang Glock 19 sudah catnya rusak-rusak nih, tak benerin lagi. Ini tidak blowback, jadi langsung menembak. Dan mungkin detail lebih jelasnya akan saya rekam lewat atas ini ya, lewat atas ini. Jadi kita bisa melihat detail-detailnya, perbedaannya apa aja dari kedua unit ini, yaitu airgun dan airsoft gun. Juga akan saya tambahkan, karena airgun pun ada yang blowback, yaitu seperti ini, saya yang ini CZ ini, dia airgun tapi dia blowback. Bagaimana cara membedakannya? Akan saya jelaskan dengan detail lebih dekat ya, mungkin dari atas ini lagi. Dan ya, mari kita bahas dulu. Di depan saya sekarang ada 3 unit ya, yaitu airgun dan airsoft gun. Dan yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai, ini saya minggirkan dulu, airsoft gun. Nah,
seperti ini. Yang saya ulangi lagi ya, ini airsoft gun tipenya Hejapa dari merek AJW ya. Nah, airsoft gun ini bisa kita lihat dari slide yang blowback. Nah, kebanyakan memang dikasih oriented seperti ini ya. Nah, blowback seperti ini. Jadi kebanyakan memang airsoft itu, bukan kebanyakan ya, rata-rata memang menyerupai unit aslinya, yaitu memiliki blowback seperti ini. Nah, dan untuk tenaganya sendiri, untuk airsoft ini biasanya menggunakan yaitu green gas ya. Jadi ini disuntikkan ke bawah sini, dan FPS yang dihasilkan pun bervariasi ya, dari 300 hingga 450 fps. Dan peruntukan ini yang saya jelaskan tadi untuk digunakan sebagai skirmish ataupun lomba AAIPSC. Nah, yaitu tembak reaksi menggunakan airsoft gun. Dan untuk pelurunya sendiri kita menyebutnya ini BB. Nah, BB ini adalah ball yang menggunakan plastik berkaliber 6 mili seperti ini. Nah, memang ini tidak akan mematikan ya kepada seseorang jika terkena, dan kalau bisa ya emang jangan ya. Cuman ini memang tidak mematikan, tapi ini tetap ada dasar hukumnya untuk bermain ini. Dan peraturannya ya memang hampir sama dari semuanya. Jangan membawa ini kemana-mana dengan sembarangan, jangan menodongkan ke orang, jangan dibuat mainan, ataupun ya kita pinjamkan kepada orang yang belum paham kepada unit-unit ini. Dan ini bisa kita simpulkan ya, bahwa airsoft itu menggunakan peluru kaliber 6 mili yang berbahan plastik atau BB plastik seperti ini. Dan ya, untuk gasnya ini menggunakan tenaganya menggunakan green gas seperti ini. Nah, jadi ini jelas kita bisa menyebutnya ini mainan, karena memang ya ini kita untuk olahraga ya, untuk bermain skirmish dan kita mencari prestasi di laga tembak reaksi atau EPSC seperti itu. Dan next saya akan membahas dari airgun, yaitu unit Glock 19 ini. Nah, airgun ini kebanyakan ini tidak blowback ya, tidak blowback, jadi kita tidak bisa mengokangnya. Hampir semua airgun tidak blowback. Contohnya ini Makarov juga tidak blowback, tapi ada juga yang blowback ya, yaitu dengan merek Baikal asli Rusia. Nah, dan ini pelurunya menggunakan BB Gotri seperti ini. Tapi menggunakan BB plastik pun juga bisa, yang seperti ini. Nah, adapun yang kecil ini menggunakan BB Gotri juga, tapi beda kaliber. Yaitu di sini kaliber 6 mili dan sini kaliber 4,5 mili atau 1,1 atau 177. Nah, dan apa yang mencolok dari airgun ini? Airgun ini menggunakan tenaga CO2. Jadi seperti ini, menggunakan CO2, bukan menggunakan green gas. Jadi dia menggunakan tabung kecil CO2. Nah, contohnya seperti ini. Untuk di Glock ini, nah, ini biasa karena masuk chamber, dan juga jika pelurunya beda ukuran ya, bukan ukuran maksudnya 6 milinya, yaitu biasanya ada batas toleransi dalam ini, toleransi 0, sekian mili. Jadi jika ini tidak pas, nah ini akan seperti barusan. Tapi jika menggunakan peluru yang pas, biasanya yang pas ini peluru dengan merek Point Blank ya. Ini bukan endorse, tapi memang beneran saya pakai. Ini bukan yang merek Point Blank yang ini. Jadi dibuka langsung lepas. Dah. Kembali lagi, ini menggunakan CO2. Nah, mekanismenya beda-beda ya. Ada yang seperti ini di magazin langsung, dan ada juga yang magazinnya kecil seperti ini, CO2-nya terpisah. Dan peruntukan dari airgun ini adalah olahraga presisi, yaitu menembak plat juga kertas lisan. Tidak digunakan untuk mejeng-mejeng ataupun untuk nodong orang atau keboy-keboyan nembak jendela mobil orang. Karena memang di FPS ini sendiri ini memang lumayan keras ya.
Jadi damage yang dihasilkan jika mengenai orang, dan itu jangan sampai terjadi, jika mengenai orang ini akan fatal. Nah, dan di beberapa kardus airgun ini ada tulisannya not a toy, atau bukan mainan. Tapi ya kembali ke diri kita masing-masing untuk kebijakan memakai unit-unit ini. Nah, jadi kesimpulannya airgun ini menggunakan peluru gotri dan juga menggunakan tenaga CO2. Nah, jadi sangat mudah jika airsoft ini menggunakan green gas, kalau airgun ini menggunakan CO2. Itu yang sangat terlihat perbedaan dari kedua jenis unit ini. Dan juga ada yang banyak yang bertanya atau penasaran bahwasanya jika airgun ini non blowback dan airsoft gun itu blowback, tetapi kenapa kok ada yang airgun yang blowback? Untuk membedakannya ini gimana? Nah, mari kita ambil dulu dua unit ini dan kita ambil yang airgun tapi blowback. Ini dia. Ini unit CZ75. Ini biasa juga saya gunakan untuk lomba di presisi ya. Karena kenapa saya memilih ini? Untuk presisi kan membutuhkan akurasi tinggi dan trigger yang empuk. Jadi jika non blowback seperti ini, triggernya atos ya. Bahasa ininya Indonesianya apa ya? Keras ya. Jadi ini ditekannya tidak langsung meledak. Jadi masih berat ke belakang karena menggunakan sistem hammer di dalam. Tetapi ini blowback. Jadi dengan seperti ini, cukup. Nah, dia sudah meledak jika dipasang magazin ya. Dan kenapa ini bisa dikatakan airgun? Dikarenakan tenaganya menggunakan CO2. Dan kaliber yang digunakan di sini yaitu 4,5. Karena tidak ada airsoft gun yang berkaliber 4,5 seperti ini. Jadi ini dipasangkan dan cocok sekali untuk di sini. Nah, seperti ini. Kalibernya ini 4,5 dan menggunakan CO2. Dan juga FPS yang dihasilkan lumayan tinggi. Jadi kenapa ini disebut airgun? Ya karena itu tadi. Karena ini CO2 dan menggunakan gotri kaliber 4,5. Meskipun mekanisme di sini seperti sama persis dengan airsoft gun. Cuman yang kita lihat dari tenaga ya, ini sudah bisa dipastikan bahwasannya ini airgun. Nah, dulu ini ada reel untuk ini ya, red dot ya, cuman saya modif lagi menjadi unit yang berpisir. Ini pisir saya buat sendiri. Nah, sampai ada hijau-hijau gini nih, buatan saya sendiri. Karena yang bisa membidik atau menggunakan dengan akurasi unit ini adalah cuma saya. Bukannya apa? Karena memang ini yang paham lari pelurunya, gropingnya itu cuma saya. Karena ini milik saya. Nah, dan ini lumayan bersejarah ya. Unit ini sudah memberikan saya beberapa penghargaan ya, atau piala-piala menggunakan unit ini. Nah, ini termasuk unit kesayangan. Dan tak terluput ini juga pernah mendapatkan piala ya, yaitu di lomba AIPSC, tepatnya di Malang dulu, di lapangan Cicada, yang bertemakan Ladber Jateng Online. Nah, dan sekali lagi seperti itu ya. Jadi untuk spesifikasi mudahnya, bahwa airsoft gun itu menggunakan green gas, kalau airgun itu menggunakan CO2. Ini saya ulang-ulang karena ini sangat sering sekali bahwasannya seperti di TV atau di lainnya itu gimana ya, tidak bisa membedakan gitu. Kadang ya saya juga emosi, marah juga jadinya. Saya juga emosi dikarenakan saya juga pegiat dua unit ini ya, dari airsoft juga airgun. Dan saya paham betul gimana seluk-beluknya airgun dan airsoft. Dengan melihat magazinnya pun atau unitnya pun itu sudah kelihatan bahwa itu unit airgun atau airsoft gun. Jadinya kadang media-media itu salah untuk memberitakan dan salah memberi informasi, sehingga yang terkena dampak dari berita-berita itu ya kita semua pegiat-pegiat unit. Dan
Sebenarnya ya apapun unitnya, airgun ataupun airsoft gun, ya janganlah seperti itu. Karena ini hanya untuk olahraga, bukan untuk gaya-gayaan atau untuk mengancam sesama manusia. Nah, mari kita kembali lagi ke saya lagi ya. Oke, itu adalah penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara airsoft gun dan airgun. Dan sekali lagi, untuk airsoft gun seperti ini dan airgun seperti ini. Apa ini? Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai ada apa ya, salah sebut gitu loh. Kalau ada kasus-kasus gitu loh. Saya tidak mau menyebut kasus-kasus yang mana aja. Juga banyak sekali. Sebenarnya yang salah ya juga bukan medianya ya. Karena jika tidak ada kasus itu, tidak akan ada berita seperti itu. Nah, jadi yang sangat-sangat penting itu adalah dari kita sendiri untuk menggunakan unit ini. Dari kebijakan kita sendiri untuk menggunakan unit ini. Nah, jangan sembarangan. Dan kadang ada orang yang membeli unit ini, dia itu merasa, wah, aku nih hebat. Kalau ada orang di jalan nyenggol-nyenggol, tak tembak itu kacanya. Nah, capek loh. Jadi ngapain gitu loh kayak gitu? Ngapain kita harus arogan di jalan jika kita memiliki ini? Dan ini juga tidak untuk dibawa kemana-mana sebenarnya. Hanya untuk jika kita ke lapangan tembak ataupun ada keperluan lain seperti menyervis atau bagaimana. Hanya itu yang kita bawa. Aduh, sampai belikutan. Hanya itu yang alasan kita untuk membawa unit ini. Jangan untuk ke apa? Kuli bangunan yang kemarin masalah aku. Nah, menyebut masalah aku. Nah, sampai nyodong-nyodong. Juga dulu nembak kaca orang. Ayolah yang dewasa gitu. Ya, untuk teman-teman yang sudah tertib menggunakan unit-unit ini, saya sangat berterima kasih ya karena mendukung hobi ini terus berjalan di Indonesia. Takutnya nanti lama-lama malah dilarang seperti di beberapa negara karena tingkat arogansinya tinggi. Kalau dilarang, yang repot siapa? Ya semua repot. Yang penghobi ini juga, yang bukan penghobi juga repot karena dia tidak punya salah atau dia hanya salah dikit dan dia ditodong oleh unit-unit itu. Sehingga kadang di berita ada yang menggunakan senpi, menggunakan airsoft gun, padahal unitnya ya unit-unit bukan itu gitu loh. Jadi kalau punya satu unit itu ya udah kita gunakan untuk olahraga yang positif, jangan digunakan untuk nodong-nodong. Punya satu aja sudah sombong seperti itu, gimana kalau punya banyak? Jadi ya udah, itu apa ya, isi curhatan dari saya sendiri. Karena semakin banyak kasus seperti ini semakin terancam gitu loh hobi kita. Karena hobi kita ini sebenarnya bukan untuk penjahat, begal ataupun rampok dan menodong. Hobi kita ini menyalurkan hobi ya untuk berprestasi, juga untuk olahraga gitu loh. Cari keringat, cari prestasi. Kalau pas terusan dikasih seperti ini gimana? Kasih kasus-kasus sampai ya capek. Nah, jadi seperti itu aja ya. Gunakan unit ini dengan bijak, sebijak-bijaknya. Jangan digunakan untuk menodong, apalagi untuk membegal, apalagi untuk tawuran. Karena ini untuk olahraga. Kalau olahraga kalian dapat piala, dapat prestasi, yang senang tuh banyak. Dari kalian sendiri, teman kalian bangga, pacar kalian juga tambah sayang, keluarga kalian bangga, semuanya bangga. Dapat uang juga kadang. Nah, ya itu kan positif, enak gitu loh kalau kita untuk menggunakan ke hal yang positif, jangan ke hal yang negatif. Capek, sampai panjang, tak ulang-ulang berkali-kali ini loh, karena ini juga kejadiannya berulang kali, terus diulang sampai tidak tahu lagi lah harus gimana ini. Ya udah, kalau kalian mempunyai unit airgun ataupun airsoft gun, kalian cepat-cepat mendaftar kepada klub perbakin setempat ataupun klub-klub penembaklah setempat, karena agar tidak terjadinya arogansi atau liar-liar. Kan biasanya kan di klub itu kita saling mengingatkan, juga saling mengedukasi antar sesama
tim atau sesama anggota ya, kita sama-sama ini loh mengingatkan, oh kamu jangan gini, kalau bawa nih pakai koper, kalau bawa nih jangan kayak gini, dan jangan menodongkan meskipun nggak ada pelurunya, jangan pernah menodongkan ini ataupun hanya sekedar main-main gitu, todongkan ke teman, jangan pernah. Ya meskipun ini dikatakan mainan juga, jangan pernah, karena itu juga termasuk penghinaan. Jika kalian ada di lingkup-lingkup penembak dan kalian menodongkan unit ini meskipun tidak ada pelurunya, tidak ada BB-nya, tidak ada magazinnya, kalian menodongkan itu artinya penghinaan bagi kita. Jadi ya memang kalau jika kalian ingin memiliki unit seperti ini, aturannya memang banyak, karena memang orang-orang tertentu yang bisa bermain seperti ini, bukan tertentu maksudnya spesial atau apa ya, hanya orang-orang yang berpikiran dewasa yang menggunakan unit ini untuk olahraga dan memiliki unit ini. Dan juga untuk basic sekali ya, kalau foto jangan pernah trigger ini masuk seperti ini, jangan pernah. Kalau foto ini trigger off aja seperti ini, lebih aman, atau angkat seperti ini, lebih aman. Jadi ini kelihatan dari foto pun orang itu memang penembak dan beredukasi, ataupun hanya ingin numpang foto tuh kelihatan dari fotonya triggernya ini. Jika dia masuk seperti ini, kita bisa pastikan dia itu meminjam unit itu, atau dia baru dan dia tidak mencari informasi di sana. Tetapi jika seperti ini, orang itu pasti sudah memiliki pendidikan khusus untuk, bukan pendidikan ya, pengetahuan khusus untuk unit ini. Jadi ya seperti itu, dan cukup jelas ya perbedaan dari airgun dan airsoft gun. Jangan sampai salah lagi. Capek. Ya udah, mungkin cukup sekian ya ngamuk-ngamuk dari saya, bukan ngamuk-ngamuk, curhat atau gimana, nggak tahu, guys. Mungkin seperti itu. Ini video sangat panjang sekali, dan terima kasih untuk kalian yang menonton sampai detik ini, melihat saya marah-marah, bukan marah ya, melihat saya curhat-curhat seperti barusan. Dan semoga aja ya dari orang-orang yang memiliki atau ingin memiliki atau baru memiliki juga menonton video ini, juga punya dia pun dari kantor-kantor media juga melihat video ini agar jelas gitu loh. Kita juga memiliki hobi yang positif sebenarnya, bukan untuk kejahatan. Ya sama sih, kayak kita hobi pedang gitu, hobi pisau. Jika kita gunakan dengan yang positif, kan biasanya ada tuh seperti lomba-lombanya yang memotong-motong itu, ada juga seperti itu kan positif. Kalau yang negatif ya untuk begal itu negatif. Ya sama, miliki ini positif jika itu arah positif, jika untuk menodong itu negatif. Jadi dalam semua hobi ini ada positif dan negatif, tergantung siapa yang menggunakan dan siapa yang menjalankannya dengan bijak. Jika dia memang benar-benar penghobi ini dan benar-benar mencari prestasi juga memang hal yang positif dalam hobi ini, ya dia akan menggunakan sebaik-baiknya dengan bijak. Karena ya udah, daripada diulang-ulang lagi tambah lama lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas pengertiannya. Dan mari kita awali perubahan kita, mindset kita dalam memegang unit atau memiliki unit ini, juga pandangan kita terhadap orang-orang yang memiliki unit ini. Tidak semua orang yang memiliki unit ini adalah begal atau penjahat. Oke? Mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Share ke semua teman-teman ataupun yang punya kenalan teman-teman media. Share. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.